izin record juga. Ada yang mau kepake nanti. Aku ucapin selamat malam semua. Terima kasih sudah datang di topik kedua kali ini ya, tentang abstrak. Terus juga ya udahlah kita langsung mulai aja. Bentar, aku share screen PPT singkat apa. Kalau sekarang yang kelihatan apa? PPT-nya nggak? Kelihatan KPPT. PPT-nya ya. Ah, Oke. Ini PPT yang aku bener-bener buat dalam waktu 5 menit ya. Jadi maafkan aku. Aku tadi habis ada acara jadi aku baru sempat buat PPT sekarang. Cuman ya udahlah, semoga intinya dapat gitu ya. Jadi kita akan bahas terkait abstrak gitu ya. Kenapa abstrak itu eh, penting banget? Karena di paper ketika juri ataupun audiens baca, mereka tuh nggak akan langsung tertarik buat baca semua isi paper kita. Itu juga di skripsi kalian nanti. Kalian mau TA, itu kalian buat abstrak dulu, buat proposal. Bahkan proposalnya pun belum tentu dibaca. Yang paling pertama dibaca itu adalah abstrak. Kalau misalkan abstraknya udah salah, kurang menarik, itu pembaca nggak akan lanjut. Gitu ya. Jadi kita lanjut dulu. Itu sedikit pengenalan terkait kenapa abstrak itu penting juga. Nah, apa itu abstrak ya? Abstrak itu kata kuncinya ringkasan singkat lah. Ringkasan singkat ataupun gambaran umum gitu ya dari suatu karya tulis. Ini next slide-nya udah page 2 kan ya? Oke, satu orang konfirmasi aku. Udah, Kak. Oke, soalnya aku pakai dua layar. Nah, intinya ringkasan singkat dan ringkasan di sini tuh harus komprehensif gitu ya. Apa yang semua yang kalian tulis itu harus ada di abstrak. Nggak boleh kalian di karya tulis utuhnya itu kalian ada poin A tapi kalian nggak sebut itu di abstrak. Nah, itu hati-hati. Tujuan abstrak itu sesederhana kayak ya udah kalian bisa langsung baca keseluruhan isi karya tulis hanya dengan satu dua paragraf kayak gitu. Ibaratnya kalau aku tuh suka berfilosofi gitu ya. Jadi kalau ibaratnya abstrak tuh kayak kemasan gitu lah. Jadi kalau misalkan kemasan produk kalian kurang menarik, itu susah untuk menarik perhatian orang baca ataupun membuka produk utama kalian gitu. Jadi pentinglah buat kalian memperhatikan kemasan produk kalian gitu. Bahkan abstrak ini kadang kalau abstraknya bagus banget ya, itu bisa mengalahkan isinya gitu lah kadang. Jadi ya perhatikanlah abstrak dengan baik. Nah, struktur abstrak itu ada apa? Secara umum ada 5. Yang pertama tuh informasi umum ataupun general statement. Jadi kalian membuka abstrak itu nggak langsung ujuk-ujuk kayak, oh saya mau buat ini. Ada sih yang buat kayak gitu, tapi aku rasa itu kurang. Bridgingnya agak patah. Jadi kalian coba bisa bawa general state ataupun informasi umum. Dan informasi umum itu bisa kalian buat sebagai parameter. Contoh, em, menurut data data Kompas tahun 2023, data COVID di Indonesia kian menurun sehingga kegiatan offline sudah mulai dilaksanakan. Nah, kalian di sana kan bawa parameter ya. Parameternya apa aja? Tahun 2023 di Indonesia dan angka COVID yang lagi nurun. Nah, itu namanya general statement. Jadi nggak ujuk-ujuk kalian buat kalian sampaikan apa yang mau kalian buat ataupun ide yang kalian mau tampilin. Terus yang kedua, tujuan penelitian. Ini mutlak lah ya, tujuan penelitian eh, ataupun tujuan esai, pakailah kata-kata seperti mengidentifikasi, menganalisis, mengetahui, em, dan berbagai macam kata-kata analisis lainnya ya. Terus yang ketiga adalah metode penelitian. Ini metode penelitian ini kayak 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 kalian survei lah, ataupun analkon gitu ya, itu metode penelitian juga, dan berbagai macam metode. Nanti kita bahas lebih spesifik lagi. Yang keempat ini analisis, dan yang kelima tuh kesimpulan. Nah, kalau misalkan kalian buat biasanya abstrak ini di babak satu ya, di babak penyisihan. Nah, kan belum ada analisis dan kesimpulannya kan? Kan kalian baru buat idenya aja. Gimana dong? Nah, temuan dan analisis itu bisa kalian hilangin. Kalian ganti dengan hipotesis kalian dan harapan kalian, gitu ya. Kalau kalian belajar PopStat, nah nanti kalian ada hipotesis ini kan, hipotesis nol, hipotesis satu, H0, H1. Nah, itu kalian tulis tuh, hipotesis satunya apa, hipotesis nolnya apa gitu. Berarti kan, itu berkebalikan lah ya, antara ya dan tidak gitu. Dan terakhir itu adalah harapan kalian gitu. Kayak,
harapannya esai ini nanti bisa bagaimana? Misalkan bisa diaplikasikan ke masyarakat, bisa bermanfaat di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan lain-lainnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita lanjut. Aku insya Allah aman, Kak. Oke, berarti yang lain? Aku juga masih aman, Kak. Oke, sip ya. Kita lanjut. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanyain, aku buka lagi sesuatu. Oke, langsung hands on aja lah ya. Oke, aku aku coba mau coret-coret isi. Ini salah satu paper yang pernah aku buat, dan ini bentuknya belum full paper ya. Artinya masih proposal. Kalau kalian buat skripsi, sidang, em, eh, seminar proposal ya, sempro. Nah, sempro tuh kalian buat bab satu, bab 2, bab 3. Tapi aku denger-denger katanya di ITB itu mau berubah TA-nya. TA-nya itu bahkan mau sampai bab 4. Dan berarti kalian harus nguji dulu kan. Nah, itu aku kurang tahu sih. Katanya sistem TA di kita tuh nanti bakal berubah. Cuman biasanya Sempro itu bab 1, bab 2, bab 3. Dan kalian ngasih abstrak ini nih. Gitu. Ntar aku coba cari dulu kanvanya. Sambil baca-baca dulu ya. Jadi intinya di sini aku buat cat anti radar. Ini aku buat waktu SMA, cat anti radar. Aku nggak sempat lagi buat cat anti radar di waktu kuliah karena ya sibuk LTF ya. Terus intinya di sini aku buat cat anti radar dari karbon aktif buat mangrove gitu ya. Dan juga barium hexavalent. Oke. Nah, kalau sekarang kelihatan nggak aku bak nyoret? Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan nggak ya? Ada Bicara ada apa? gitu. Oke, kelihatan ya. Hmm. Sebentar aku cari lebih kecil. Nah, inilah ya. Oke, kita bedah satu-satu. Kalau judul udah sama lah ya, template kayak kemarin gitu ya. Mungkin aku tinjau dari kalimat pertama ya. Aku tuh bilang kalau pengembangan radar gitu ya, pengembangan radar di sini, pengembangan radar eh, atau RAM, RAM gitu ya, pengembangan radar asosiasi material. Jadi itu material yang dapat menyerap apa radar gitu ya, pantulan sinyal elektromagnetik itu sebagai material itu memiliki kemampuan menyerap gelombang mikro yang sangat pesat gitu ya. Jadi em, salah satu mencegah apa kalian itu tidak terdeteksi sama radar adalah dengan membuat material yang dapat menyerap itu. Kan kerja radar itu ditembakin sinyal mikro gitu ya, gelombang mikro. Terus kalau dia bisa mantul balik, nah itulah ditangkap sama sinyal radar kalian gitu. Nah, caranya supaya nggak ditangkap adalah buatlah material yang bisa nyerap, nggak mantulin. Nah, itulah namanya RAM gitu ya. Jadi aku general statement di sini RAM itu adalah material yang memiliki kemampuan menyerap gelombang mikro gitu. Kayak kalau kuning nih kurang bagus nih catatannya. Aku pakai warna merah ya. Ya, ini material yang menyerap gelombang mikro. Nah, jadi karena kita perlu tahu di sini bahwa definisi RAM ini nggak semua orang tahu, ya, nggak semua orang tahu. Jadi penting juga buat mendefine gitu ya. Kayak kalian kan design thinking ada tahapan define ya. Ini penting lah buat kalian definisi dulu apa yang kalian mau parameterin apa. Oh, aku akan membuat material yang dapat menyerap gelombang mikro itu parameter. Nah, terus aku tambahin di sini nih, material yang berpotensi untuk menyerap gelombang mikro haruslah memenuhi syarat nilai konduktivitas listrik. Nah, dari general statement ya, ini yang pertama ini general statementnya ya, sama general statement. Oke, kebesaran nih, ntar kecilin lagi. Oke, general statement. Nah, masuk ke kalimat kedua, ternyata RAM ini yang bikin bagus, yang bikin RAM ini bisa berfungsi adalah si konduktivitas listriknya dan permeabilitas magnetik gitu.
dengan koersivitas itu yang rendah. Nah, di sini aku udah mulai masuk nih kayak syarat RAM itu apa gitu ya. Syarat RAM. Tapi ini aku belum masuk ke tujuan nih. Jadi aku masih general statement gitu. Oke, general statement satu dua kalimat it's okay gitu ya. Sekarang kita masuk ke ini masih yang kalimat ketiga ini aku mulai masuk ke apa yang aku mau buat gitu ya. Ini kan buat ngeset parameter nih. Jadi parameternya adalah konduktivitas listrik dan permeabilitas magnetik. Aku baru mulai buat ngarah ke produk yang aku buat itu adalah ketika di kalimat ketiga nih. Perkembangan material RAM itu mulai mengarah ke material yang berasal dari alam gitu ya. Nah, aku langsung singgung nih. Yang aku buat itu apa bahannya? Misalkan dari kitosan cangkang kerang. Ya, kitosan itu aku lupa senyawanya apa, unsur senyawanya apa, tapi ya dia bisa berperan lah gitu. Dia punya kandungan yang dapat menyerap gelombang mikro. Nah, itu aku dari ini cangkang cangkang kerang dan juga karbon aktif gitu ya dari Esophora mucronata. Ada 3 bahan nih. Nah, aku langsung statement itu yang aku mau buat. Nah, setelah itu langsung lah aku tanpa babi bu langsung masuk ke tujuan. Berarti kan ini udah pertama general statement buat kita ngeset parameter gitu. Ini kalimat satu dua. Kalimat ketiga dari yang perkembangan ini. Nah, ini tuh langsung aku masuk ke apa yang mau dibuat. Jadi nggak patah gitu loh, nggak patah. Jadi nggak langsung kalian statement kayak apa yang kalian buat, tapi ada pengantar masalah yang kalian mau bawakan di sini gitu loh. Pengantar masalahnya apa? Parameternya adalah konduktivitas listrik dan permeabilitas magnetnya, dan kalian mau buat material yang dapat menyerap magnet ini dengan bahan alam, karena sekarang semuanya ke arah sana gitu ya. Dari 3 bahan ini langsung kita masuk ke tujuan. Tujuan itu oke, kita warnain lainnya ya. Tujuan satu gitu ya. Satu tujuannya adalah mengetahui kemampuan gitu ya. Kemampuan materialistik dalam menyerap gelombang mikro. Terus kedua, menganalisa karakteristik gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati juga di sini. Memakai kata mengetahui dan menganalisa itu beda. Kalau mengetahui, kalian cukup tahu aja di angkanya apa gitu. Angkanya berapa, konduktivitas listriknya berapa, berapa, berapa gitu. Kalian nggak perlu tahu kayak em, kenapa sih konduktivitas listriknya em, lebih dari berapa satuan gitu. Kalian nggak perlu tahu terlalu detail. Tapi ketika kalian menggunakan kata menganalisa, berarti analisa kalian tuh harus kuat, baik analisa deskriptif ataupun kualitatif gitu. Ya, kualitatif, deskriptif ataupun kuantitatif. Jadi aku langsung tambahin 2 di sini. Nah, terus aku masuk ke em, metode tadi kan ya. Setelah tujuan itu metode. Itu nggak boleh kebalik. Nggak boleh kebalik. Nggak boleh metode dulu baru tujuan. Harus tujuan metode gitu. Pakem ya guys, pakem banget. Ini aku melalui metode eksperimen gitu ya. Aku statement, eksperimen, studi laboratorium, observasi, dan studi literatur. Nah, ini ada kenapa ada banyak, Kak? Sebenarnya em, kadang orang mendefinisikannya mirip-mirip ya, tapi sebenarnya beda. Eksperimen, studi laboratorium, observasi, dan studi literatur itu beda. Kalau eksperimen itu kalian membandingkan sesuatu dengan satu satuan standar gitu, eksperimen. Terus juga kalau studi laboratorium itu lebih ke analisisnya. Jadi analisis laboratoriumnya gimana? Observasi ya pengamatan dengan panca indera kalau observasi. Terus studi literatur ini pakai data jurnal. Misalkan kalian eksperimen nih, kalian ketemu data yang nggak bisa kalian jelaskan. Nah itu ya satu-satunya pakai studi literatur gitu. Nggak bukan berarti kalian stagnan di sana gitu. Oke, ini langsung ini ketujuan gitu ya. Ini langsung tujuan. Dan ini ya udah metode gitu. Metode cukup sebutin aja karena kan abstrak ya, nggak perlu jelasin gitu. Metode cukup sebutin aja metodenya apa. Tapi kalau misalkan masih ada space buat kalian jelasin metode, boleh ya, boleh kalian jelasin. Nah, di sini aku juga mau jelasin. Di sini yang mungkin aku nggak sebut tadi adalah di sini ada tahapan. Bentar. Tahapan penelitian dimulai dengan pengambilan sampel,
pembuatan materialnya gitu ya, pembuatan bahan-bahan materialnya sampai aku bisa melakukan pengujian material di situ. Dari sini tuh aku ada tambahan itu adalah tahapan. Kenapa aku tambahin tahapan? Sebenarnya ini karena pengalaman aja sih ya. Kalau yang ada tahapan tuh lebih lebih gampang menang gitu. Karena kan nggak aman gitu ya, kayak juri juga perlu tahu kayak tahapan kalian gimana sih kira-kira, artinya kalian udah visioner gitu loh, kalian tahu ke depan ini mau ngapain gitu. Oke, terus nah tahapan udah, metode udah, metode. Nah sekarang aku lebih spesifik lagi, tadi kan aku sebutin eksperimen ya, terus eksperimen yang dimaksud itu apa aja gitu. Yang pertama itu aku ganti warna lagi, warna apa ya, coklat ya. Yang pertama itu adalah uji PSM. Ini aku udah lupa ya uji PSM apa. Uji konduktivitas listrik. Bisa itu di TF ada. Uji morfologi dan kandungan SEM-EDX ini juga di TF sebenarnya ada. Jadi kalian berbanggalah di TF itu labnya lumayan lengkap gitu. Gitu ya. Jadi aku tambahin di sini detail dari metode gitu ya. Detail metode. Oke. Itu juga nih ada banyaklah uji densitas, uji FTR, uji reflection loss gitu ya. Dan berbagai macam, intinya kayak kalian eksperimennya apa, yang paling sering itu uji densitas massa jenis materialnya kalian apa, mungkin kalau di LTF itu uji tegangannya berapa, uji resistansi dari material kalian berapa gitu ya, kayak gitu. Resistansi, reaktansi itu bisa pengaruh. Terus kita lanjut ke, bentar. Oke, udah aman. Lihat dulu komponensi. Nah, ini aku berdetail lagi nih di sini nih, dari kata adapun. Nah, dari ini. Ini opsional, ini opsional. Kayak aku mau nambahin aja gitu. Kayak setelah kalian tahu datanya, itu datanya diapain? Aku jelasin juga gitu. Aku jelasin juga datanya diapain, itu dikonversi dalam bentuk tabel dan grafik supaya lebih mudah dianalisis. Terus kita terakhir itu adalah, nah ini udah mulai ke kesimpulan dan harapan ya. Kita ganti warna lagi. Warna apa yang merah lagi ya? Melalui pengkajian dan pemaparan di atas gitu ya, ini kayak merefer ke atas lagi, pengembangan RAM ini dari bahan-bahan alami ini berpotensi. Nah, ini kan udah ada kata harapan ya, berpotensi sebagai bla 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 yang dipromosikan dalam chat radar. Ini udah mulai ke kesimpulan ataupun harapan. Nah, itu ya. Terus, oh ya, aku juga lupa tadi masukin di struktur abstrak itu eh, wajib ada keyword ya. Ini wajib, aku lupa tadi nambahin. Maklum PPT 5 menit ya guys, sorry banget. Nah, wajib di situ uh, keyword di sini berapa kata ya biasanya? Biasanya 3 sampai 5 kata kalau keyword. Dari penelitian kalian, kalian carilah di abstrak kalian, keyword itu paling terakhir dibuat biasanya. Paling terakhir dibuat dari abstrak kalian yang mana sih paling menggambarkan isi ide kalian gitu. Kalau aku kan yang pasti yang pertama tuh RAM gitu ya. Terus bahan-bahannya. Ini apa yang aku buat, ini bahan-bahannya. Material ya. Kenapa aku meng-highlight materialnya ya, karena itu tujuan utama aku ya, itulah membuat material dari bahan alami gitu. Seperti itu. Em, oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Sambil aku coba cari contoh abstrak orang lain. Ada yang mau nanya? Kak, saya izin bertanya. Oke, gimana Norga? Kalau tadi kan di yang slide sebelumnya kan di katanya kan ada bagian yang hasil percobaan atau apa hasil analisanya tuh ya Kak. Kan kalau kalau belum ada berarti itu diganti hipotesis kan ya Kak. Kalau ini di bagian mana ya Kak itunya? Oke, nah
Bentar, aku balik ke slide itu. Nah, harusnya ini aku buat waktu SMA masih masih cupu lah, masih belajar gitu. Eh, Sayangnya aku lupa waktu itu naruh hipotesis dan aku cukup menyesal sih waktu itu. Harusnya ada hipotesis lah kayak kayak H0-nya apa gitu ya, H0-nya apa, H1-nya apa gitu. Tapi kalian nggak perlu tulis H0, H1 gitu, tapi kayak eh, kami sebagai peneliti mencantum peneliti eh, memberikan hipotesis awal jika RAM berbahan bla 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 itu dapat menjadi RAM yang memiliki kualitas baik gitu. Misalkan kayak gitu. Kalau aku di sini sebenarnya bisa digantikan sama ini sih sebenarnya sama fungsi yang terakhir ini. Di sini sebenarnya ada hipotesis juga di sini. Cuman aku nggak kurang mention itu dengan baik sih sebenarnya di sini. Yang di sini nih. Kan aku coba lihat paragraf terakhir. Pengembangan itu ya. Di sini adalah berpotensi gitu ya, berpotensi sebagai material penyerap gelombang mikro yang diinformasikan dalam chat itu ya. Artinya aku nge-statement di sini dia berpotensi gitu. Kan sebenarnya aku bisa aja nge-statement dia belum tentu memiliki potensi gitu. Nah, sebenarnya di sini aku sebutnya H0 gitu. Sebenarnya, tapi aku kurang meng-highlight. Justru H0 itu aku jadikan kesimpulan. Itu kurang baik sih sebenarnya sebagai dan itu ya aku baru sadar kayak beberapa em, apa setelah lomba ini kayak aku dikritik lah terkait itu. Mungkin kayak gitu jawabannya. Menjawab. Terima kasih Kak. Terjawab Kak. Oke. Oke. Ya, terus aku tadi juga baru ingat kan ada analisis ya, ada analisis. Nah, analisis itu di sini di mana gitu ya? Jawabannya adalah nggak ada, gitu ya. Kenapa nggak bisa dicoret? Wait. Jawabannya itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di sini tuh yang kita lihat ini adalah em, abstrak sebelum proposal. Ya, ibaratnya abstrak itu ada dua. Abstrak yang sebelum kalian melakukan eksperimen dan sesudah kalian melakukan eksperimen. Ketika kalian sebelum melakukan eksperimen itu nggak boleh, bukan nggak boleh sih, kayak yang gimana cara kalian buat nulisin analisis kan kalian belum melakukan eksperimen karena itu nggak bisa gitu. Jadinya ya harus harus dihilangkan posisi analisis itu. Jadi kalian gantikan ke yang tadi hipotesis. Tapi ketika kalian udah buat eksperimen ya, kalian taruh ya kayak kalian taruh analisis kalian itu kayak gimana gitu ya hasil analisisnya. Ntar aku kasih contoh lagi ya. Gitu. Jawabannya di sini analisis nggak ada. Terus kalau abstrak itu biasanya berapa kata sih gitu? Abstrak, bentar. Aku ketik dulu. Analisis ini kalau em, dia ada dua ya. Kalau sebelum eksperimen gitu ya. Terus sama sesudah. Ini nggak ada gitu ya. Ini ada. Ini poin satu. Poin kedua, abstrak itu em, yang baik adalah biasanya 250 sampai 300 kata. Kalau kalian nggak dibatasin ya. Kayak misalkan di template di format lomba itu biasanya dikasih kayak maksimalnya berapa kata. Biasanya 250 sampai 300 kata. Nggak boleh lebih dari itu. Dan di sini kan aku buatnya dalam 3 halaman ya. Tapi dari pengalaman aku sebaiknya dibuatnya dalam um, satu paragraf. Sebaiknya ya. Um, Ya, dibuatnya dalam satu paragraf aja. Jadi ini digabung aja, nggak usah dipisah kayak gini. Kalau menurut aku. Terus apa lagi ya yang aku mau kasih tahu ya? Oke, mungkin kita coba aku cari dulu ya, apakah aku punya pencari yang
Dia udah full paper. Sebentar guys, sebentar ya. Hmm, 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 hmm. Kalau kita cari, oke, aku masukin. Oh ya sambil dipikir ya kalau ada ya pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Aku sambil cari satu. Nah, coba. Yang ini kelihatan nggak sekarang? Abstrak, ada abstrak yang baru. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, kita langsung bedah ya. Nah, tadi bedanya sekarang apa? Tujuan masih sama gitu ya. Tujuan sama. Terus, hmm, di sini dia jelasin terkait relasi eksperimen namanya ya. Kayak gimana sih, kayak kenapa sih kita eksperimennya harus dengan, jadi gini, korosi itu salah satu kalian cara mengukur korosi adalah eh, istilahnya mass loss. Jadi material kalian tuh akan terkikis masanya. Jadi masanya makin lama makin berkurang gitu ya. Dia jelasin di sini nih, kehilangan berat akibat korosi berhubungan erat dengan waktu gitu ya. Tapi dia di sini adalah kalau kita tinjau kurang metode ya. Nah, oh tidak tidak tidak, sorry sorry. Dia kebalik nih. Dia kebalik nih. Metodenya di awal gitu. Metodenya di awal. Sebenarnya nggak ada aturan yang pakem ya. Tapi nggak tahu kenapa aku ngelihat juri-juri di Indonesia tuh nggak terlalu suka metode di awal gitu. Jadi sebaiknya tujuan tetap di awal. Ibaratnya kan kalian em, harus tahu tujuan dulu apa, baru metodenya ngapain gitu. Nah, itu terkait kayak alur berpikir sih sebenarnya. Ya, terus di sini metode, oke lah metode. Nah, nah bedanya sekarang di sini gimana? Nah, ini adalah abstrak setelah penelitian. Ya, ini setelah eksperimen. Ya, jadi di sini ada analisisnya, ada angka-angka lah gitu ya, ada angka-angka dan berbagai macam halnya di sini gitu ya sampai terakhir dapat kesimpulannya gitu. Kesimpulannya mana nih? Bentar. Iya. Nah, didapatkan nilai rata-rata spesimen satu baja karbon ini dan ini itu adalah ini, sedangkan untuk ini adalah ini. Nah, inilah kesimpulannya di sini. Ya, katanya bedanya ya. Kalau di sini kan nggak ada angka-angka gitu ya. Jadi aku jelasin secara umum aja. Ibaratnya kalau di sini tuh, kalau di paper, kalian tahu kan ada bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Nah, ini tuh cuma bab 1 bab 3. Simpulan dari bab 1 sampai bab 3. Tapi kalau yang ini tuh udah simpulan dari bab 1 sampai 5. Kayak gitu. Waktunya sisa 2 menit lagi. Maaf ya Zoom, kita tidak premium. Nah, sambil nunggu pertanyaan, jadi aku jelasin key point-nya apa dari abstrak. Em, Kalau misalkan kalian lihat di sini gitu ya, abstrak itu pasti yang paling pertama kan ya. Abstrak tuh orang yang paling pertama gitu kalian lihat gitu kan. Jadi sangat penting diperhatikan gitu kayak kalau aku nih, aku jadi juri, aku pasti lihat ininya aja nih. Kan misalkan PKM itu lombanya yang masuk tuh ratusan ribu proposal. Ya kali aku baca semua satu-satu kan. Jadi aku cuma baca abstraknya, kalau menarik ya udah aku baru baca bawahnya. Kalau enggak ya enggak. Dan kalian cara baca paper yang cepat adalah kalian baca abstrak, terus langsung loncat ke kesimpulan akhir. Udah dengan begitu kalian udah cukup paham satu satu paper gitu. Kalian nggak perlu bahas semuanya. Gitu. Terus key point-nya adalah em, satu abstrak itu harus jelas dan relevan.
dengan jumlah kata yang terbatas. Kalau kalian jelas relevan tapi jumlah katanya masih 3.000 kata gitu ya, atau 2 halaman, itu bukan abstrak gitu. Ya mending kalian baca semua satu paper gitu kan. Terus yang kedua adalah abstrak itu yang menentukan kayak apakah pembaca itu mau lanjut baca keseluruhan karya kalian atau enggak. Benar-benar ditentukan sama abstrak. Jadi ada dua tuh, ada tiga sih sebenarnya yang ditentuin. Judul, abstrak, sama paragraf pertama latar belakang kalian. Itu yang bisa menarik perhatian. Itu aja dari aku sebenarnya terkait topik abstrak gitu. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Ini kan 1 menit lagi ya. Sebenarnya aku udah tutup untuk materi ini cukup singkat.